Kita harus sama-sama setuju kalau misalkan guru itu merupakan garda terdepan agar sumber daya manusia di negara kita tercinta itu bisa berkualitas. Tapi banyak banget berita-berita yang ngasih tahu kalau misalkan kesejahteraan guru lah, terus habis itu bagaimana perlindungan guru lah, itu susah banget didapatkan bagi tenaga pendidiknya sendiri. Dan beberapa hari yang lalu orang-orang rame banget ngomongin tentang satu berita yang ngasih tahu kalau misalkan ada 2 guru di Luhut Utara dikriminalisasi dari tahun 2018 dan sampai pada akhirnya rame lagi di tahun 2025. Jeda dulu 7 tahun setelah Presiden Prabowo memberikan hak rehabilitasinya agar bisa dipulihkan lagi status mereka berdua. Dan kita bakal bahas itu semua di video ngopi kesempatan kali ini. Jadi selamat datang di Ngopi Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Video ngopi ini gue ambil berdasarkan beberapa berita yang udah gue baca. Kayak misalkan postingan dari Liputan 6 dengan judul "Niat bantu 10 honorer belum digaji, 2 guru di Luhut Utara malah dipecat usai ajak orang tua siswa patungan." Terus kemudian ada beberapa postingan yang pengen gue call out gitu ya, shout out karena mungkin masih berhubungan. Terus abis itu dari Kumparan News, 2 guru di Luhut Utara dipecat usai bantu honor yang tidak gajian sama 10 bulan. Gue pengen cari tahu juga bagaimana duduk perkara dari awal sampai akhir dari berita Detik News dengan judul "Duduk 2 guru Luhut Utara dipecat hingga dipulihkan Prabowo." Terus kemudian beberapa berita-berita yang lain. Jadi basically di Luhut Utara ada 2 guru yang mereka inisiatif untuk memberikan gaji kepada guru honorer dengan cara memberikan saran kepada komite sekolah untuk iuran lewat orang tua murid gitu. Ya, mereka juga udah diskusi, terus habis orang tua muridnya pun itu udah setuju, dan pada akhirnya ketika dijalankan ada beberapa pihak yang tidak setuju, dan dari situ pihak yang tidak setujunya langsung melaporkan mereka berdua dalam kasus pungli atau pungutan liar. Terus awalnya ditolak tapi akhirnya tetap ditetapkan menjadi tersangka. Berita lengkapnya nanti bakal bacain gitu, tapi menurut gue ini agak sedikit miris. Karena apa? Karena sebenarnya permasalahan utamanya itu bukan guru yang dikriminalisasi, tapi kesejahteraan dari guru honorernya itu sendiri. Karena gak cuma di Luhut Utara doang gitu ya guru honorer, tapi juga di beberapa daerah-daerah lain di Indonesia gitu. Orang-orang pada ngapresiasi timnya Pak Presiden untuk memberikan hak rehabilitasi, tapi sebenarnya ini bukan masalah utamanya, ya nggak sih? Masalah utamanya adalah sistem di mana guru honorer itu susah banget buat hidup layak gitu loh. Ini udah sama kayak outsourcing di mana permintaannya banyak ya, tapi belum bisa diangkat sebagai ASN gitu. Kita harus sama-sama objektif gitu ya. Kalau misalnya nggak semua guru itu sengsara di negara kita tercinta. Guru yang emang udah diangkat sebagai ASN, udah jadi PNS, terus habis itu udah masuk PPPK gitu ya, udah lebih layak lah dibandingin guru-guru yang emang kontrak atau honorer. Dan disitulah letak permasalahannya. Untuk naik dari honorer ke jabatan yang lebih stabil dan juga yang lebih layak itu secara syarat sulit, karena biasanya guru-guru honorer pun secara pendidikan, riwayat pendidikan itu belum masuk ke sertifikasi guru. Ya mungkin ada yang salah jurusan, tapi faktanya mereka tetap ngajar, dan itu harusnya sistem yang diperbaiki biar seenggaknya guru honorer tuh punya kejelasan gitu. Kapan pada akhirnya mereka bisa layak mendapatkan gaji yang sesuai dengan apa yang udah mereka lakukan gitu. Ya mungkin orang-orang gampang banget tinggal bilang kayak, "Oh lu bisa kok ikut bimbel gitu biar lebih layak lagi kerjanya." Iya, tapi kan nggak semuanya gitu bimbel ada di setiap daerah, ya nggak sih? Nah, untuk kita bisa mengetahui lebih detail lagi tentang permasalahan 2 guru di Luhut Utara yang dipecat, kita bakal baca bareng-bareng beritanya lewat Detik News. Di mana di sini dikasih tahu status 2 guru di Kabupaten Luhut Utara, Sulawesi Selatan, Abdul Muiz dan Rasnal dipecat gara-gara membantu guru honorer akhirnya dipulihkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang membantu guru honorer yang telat gaji 10 bulan. Diketahui Prabowo memutuskan untuk menggunakan hak rehabilitasinya terhadap 2 guru itu saat tiba di tanah air sepulang dari Australia Kamis, ya. Di mana beliau menekan langsung di pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma. Prabowo memberikan haknya setelah menerima aspirasi masyarakat dan berbagai pihak yang memperjuangkan pemulihan nama kedua guru itu. Barusan saja Bapak Presiden sudah mendatangani surat rehabilitasi kepada Pak Rasnal dan Pak Abdul Muiz, guru SMA yang dari Luhut Utara, kata Dasko dalam keterangan persnya dilihat di YouTube Sekretariat Presiden. Kita harus apresiasi, tapi kita juga harus ngingetin gitu ya, kalau misalkan PR-nya sebenarnya tuh nggak cuman membuat Pak Abdul Muiz dan juga Pak Rasnal ini statusnya dibersihkan, tapi juga ya pemerintah harus bisa ngeliat bigger problems-nya. Kalau misalkan apa yang mereka perjuangkan berdua itu guru honorer yang mana secara sistem mungkin bisa diperbaiki dan juga bisa diperhatikan. Karena nggak cuma terjadi di Luhut Utara, bahkan di Twitter pun sempat rame, soalnya ada yang nge-share kalau misalkan salah satu guru honorer ngabarin ke kita semua tentang berapa gaji yang didapat akan guru. Gaji bulan ini cukup buat seminggu doang, tapi tetap berangkat ngajar karena senyuman anak itu yang bikin semangat. Kadang mikir apa bisa ya guru honorer juga punya penghasilan tambahan tanpa ninggalin kelas ya, 66.000 dikurangin koperasi atau sosial. Terus habis itu di Twitter ini rame banget.
Apalagi setelah ada salah satu postingan yang ngegoreng kalau misalkan ya dibandingin sama streamer yang dapat puluhan juta gitu ya. Ini emang sangat amat mengkhawatirkan. Terus abis itu makin rame lagi karena orang-orang pada berdebat di sana. Padahal ya yang paling utamanya adalah ini semua dibuat sistemnya sama siapa gitu loh. Dua guru yang emang dikriminalisasi itu udah mulai diperkarakan dari tahun 2018 ya. Secara tidak langsung mungkin ini bukan salah pemerintahannya Pak Presiden Prabowo. Ini mungkin adalah salah satu peluang agar Pak Prabowo bisa memperjuangkan, bisa membuktikan kalau misalnya janjinya di Pilpres kemarin itu benar-benar bisa terrealisasikan dengan mensejahterakan guru. Gitu. Lanjut. Ya, jadi dilansir Detik Sulsel, kasus ini bermula saat Abdul Muiz bersama Rasnal mengusulkan kepada komite sekolah agar orang tua murid untuk pembayaran gaji 10 guru honorer. Guru non-ASN itu diketahui belum menerima gaji selama 10 bulan pada 2018. Itu lu bayangin gak sih honorer yang emang gak dapat gaji 10 bulan itu makan pakai apa anjir? Kalau misalnya emang kerjaan utama cuma guru honorer, semoga ada kerjaan tambahan gitu. Tapi ini sedih banget loh. Kesepakatan itu dibuat oleh orang tua siswa bersama ketua komite sekolah dalam rapat resmi yang diundang secara formal. Semua keputusan yang dihasilkan murni merupakan pertimbangan dari orang tua siswa. Ya, jadi bahkan pertimbangannya pun ya atau keputusannya nggak cuman diinisiasi sama mereka berdua, tapi juga udah atas persetujuan dari setiap orang tua siswa yang ada di sekolah sana gitu loh. Kata Abdul Muiz kepada wartawan setelah mengikuti RDP. Jadi Abdul Muiz belakangan dilaporkan ke polisi oleh LSM dengan tudingan aksinya bersama Rasnal masuk ke dalam kategori pungutan liar pungli. Nah ini yang menarik. Serta dituding tidak akan mengikutkan siswa ujian semester yang tidak membayar. Namun Abdul Muiz membantah tudingan ancaman melarang siswa ikut ujian bila orang tuanya tidak membayar iuran tersebut. Ya, bagi siswa yang tidak mampu, pembayaran tersebut digratiskan. Bagi siswa yang memiliki saudara yang juga bersekolah, hanya satu yang membayar. Sedangkan bagi siswa yang mampu tetapi belum membayar, tidak ada masalah, kata Abdul Muiz. Nah, gara-gara paragraf ini dan gara-gara Pak Presiden memberikan hak rehabilitasinya, yang ngelaporin rame dibully di media sosial. Nih kita harus ngelihat secara sangat amat objektif gitu ya terkait siapa yang salah di antara permasalahan ini. Karena menurut gue kritis terhadap pungli pun itu nggak salah ya. Emang harus diperhatikan apalagi kalau misalkan di satu sekolah ada orang-orang yang tidak mampu. Meskipun emang udah ada keterangan kalau misalkan yang tidak mampu itu digratiskan, tapi ya concern dari beliau itu juga nggak salah. Meskipun emang tindakannya near empati gitu ya sampai pada akhirnya ngelaporin gurunya sendiri. Oke, harusnya tuh langsung kesepakatan atau nggak langsung coba buat diskusikan secara kekeluargaan gitu ya bagaimana permasalahannya. Tapi ya pada akhirnya beliau langsung rame dicaci sama orang-orang di media sosial. Meskipun pada akhirnya ini semua tuh sistem dibuat sama yang bikin kebijakan di tahun 2018 silam gitu loh. Kesimpulannya, tidak ada siswa yang tidak diikutkan dalam ujian semester hanya karena tidak membayar. Semua siswa baik yang telah melunasi ataupun belum tetap mengikuti ujian dan lulus dari SMA Negeri 1. Artinya tidak ada unsur paksaan tambahnya gitu. Ada kata melunasi di sini jadi kayak seakan-akan wajib gitu. Jadi mungkin itu yang dilihat sama LSM ya. Abdul Muiz dan Rasnal diseret ke meja hijau di mana ini terjadi tahun 2022. Dugaan pungli oleh Abdul Muiz dan Rasnal tersebut rupanya berlanjut dengan keduanya ditetapkan tersangka oleh Polres Luwu Utara. Keduanya kemudian menjalani sidang di Pengadilan Negeri Makassar 2022 dan berdasarkan situs resmi PN Makassar, keduanya sempat divonis bebas alias tidak bersalah melakukan tindakan pidana korupsi di PN Makassar. Jadi udah ditetapkan tersangka sama Polres Luwu Utara, oke, divonis bebas sama PN Makassar, terus dianulir lagi jadi bersalah sama Mahkamah Agung tingkat kasasi yang mana keduanya dihukum pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar 50 juta. Jadi permasalahan itu struktural anjir, gak cuma buat yang ngelapor doang ya, tapi mungkin pihak komite sekolah yang tidak bisa menggaji, terus habis itu yang ngasih hukuman gitu, kenapa gak ada empati juga, dan mungkin yang buat kebijakan gitu. Menanggapi putusan itu, Abdul Muiz mengaku dituduh menerima gratifikasi. Dia pun membantah tudingan tersebut. Dalam kasasi saya dituduh menerima gratifikasi. Ya, gratifikasi apa Bang Ray? Ya, dikasih hadiah gitu. Nah, itu nggak boleh tuh cuy. Dengan alasan terdapat insentif dari tugas tambahan seperti wali kelas, pengelola laboratorium, dan wakil kepala sekolah. Padahal hal itu tidak pernah muncul dalam persidangan sebelumnya. Dan dalam putusan juga tidak ada klausul yang menyebutkan bahwa saya harus dipecat, jelasnya. Sementara itu, Rasnal dalam RDP tersebut merasa telah dikriminalisasi sejak dilaporkan oleh pihak LSM ke polisi. Menurutnya, dana komite yang dikelola transparan dan atas persetujuan orang tua murid.
Dana komunitas sekolah pun kami kelola dengan transparan berdasarkan hasil rapat bersama orang tua murid, tapi tetap saja saya diberhentikan. Saya merasa sangat terpuruk, seperti tidak dihargai lagi sebagai guru. Damn. Jadi selama berbulan-bulan dan juga bertahun-tahun gitu ya, mereka berdua mengelola dana yang pada akhirnya langsung diserahkan kepada guru honor, tapi tetap dikriminalisasi. Niat baik belum tentu akan menghasilkan yang baik juga gitu ya, men. Hard mode anjir tinggal di negara kita tercinta gitu ya. Jadi itu aja mungkin informasi mengenai 2 guru yang dikriminalisasi di Luwu Utara yang bisa gue sampaikan. Gimana tanggapan kalian semua? Siapa tahu ada di antara lu semua yang tinggal di daerah sana bisa langsung tulis seberapa heboh beritanya gitu, dan seberapa heroiknya Pak Prabowo pada akhirnya dibicarakan sama orang-orang sana. Terus ya kalau misalnya lu cek bagaimana kabar terbarunya, orang-orang lagi rame banget ya, emosi terus melampiaskan amarahnya kepada pelapor yang emang ngekriminalisasi guru dari tahun 2022 itu. Ya sekali lagi terima kasih banyak udah nontonin video ngopi. Sampai jumpa lagi di next konten. Gue undur diri. Sampai jumpa.